Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Dalam rangka manasik umroh terkait keberangkatan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah berangkat pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran kepada Bapak Ibu sekalian, diberikan kesehatan, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Mudah-mudahan semua yang kami lakukan untuk melayani Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan keridhaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala sesuatunya, dan insya Allah semua pelayanan dan fasilitas yang kami berikan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan nyaman buat Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu tenang untuk melaksanakan ibadahnya nanti, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami hormati serta kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah akan menjadi para calon-calon tamunya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, take off pada pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat by SV817, kurang lebih 9 jam perjalanan. Kemudian Bapak Ibu kumpul pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 pukul 6.00 maksimal. Kenapa harus datang lebih awal? Karena yang pertama kita harus merapikan koper terlebih dahulu, kemudian kita check-in bagasi, kemudian kita mendengarkan arahan dari pembimbing, dan yang terakhir kita akan mengadakan doa bersama sebelum Bapak Ibu berangkat. Kemudian Bapak Ibu di Madinah pada hari Senin tanggal 29 Juli, ziarah luar kota Madinah, antara lain yang pertama Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Baginda Rasul, kemudian kebun kurma dan toko kurma, kemudian Bapak Ibu akan mengunjungi Jabal Uhud, kemudian Bapak Ibu akan melewati Masjid Kiblatain dan Masjid Hondak, tidak turun, Bapak Ibu hanya di bis saja. Next. Kemudian pada hari keempat, hari Selasa tanggal 30 Juli, ibadah fardu di Masjid Nabawi, kemudian persiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ihram dan umroh, kemudian mandi sunnah ihram, kemudian pukul 11.00 koper-koper sudah disiapkan di depan kamar masing-masing, kemudian sholat zuhur di Masjid Nabawi, persiapan menuju Mekah, pukul 14.00 menuju kota suci Mekah, perjalanan dari Madinah menuju Mekah 6-7 jam by bis. Itu adalah hotel Bapak dan Ibu selama berada di Mekah yang bernama Hotel Snot Ajat. Jarak hotel ke Masjidil Haram kurang lebih 300 meter. Dan ini berikut adalah lobi hotel Bapak Ibu sekalian. Next. Dan ini adalah restoran Bapak Ibu selama berada di Mekah. Untuk jadwal makannya sama seperti di Madinah, sarapan pukul 6.00 sampai 9.30. Kemudian untuk jadwal makan siang 13.00 sampai 15.30. Untuk jadwal makan malam 18.00 sampai 22.00. Kurang lebih tiba pukul 21.00 by bis. Kemudian jamaah beristirahat dan persiapan untuk umroh pertama. Dan umroh pertama itu wajib, tidak boleh batal. Insya Allah Bapak dan Ibu tiba di Jakarta tanggal 4 Agustus 2024 pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Next. Informasi penting kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat berangkat dan kepulangan wajib menggunakan batik Zahidah yang Bapak dan Ibu jahit. Kemudian program Madinah 3 malam, Makkah 4 malam. Pada saat keberangkatan terutama untuk jamaah wanita, harap menutup aurat dan jangan memakai pakaian terlalu ketat. Wajib memakai kaos kaki dan selalu memakai legging atau dalaman. Kemudian untuk ibu-ibu dimohon membawa mukena selain dari Zahidah, cukup atasannya saja. Karena mukena dari Zahidah wajib digunakan pada saat pelaksanaan umroh saja. Jadi mukena yang Zahidah berikan itu akan dipakai nanti pada saat pelaksanaan umroh. Untuk ibu sahabat, kemudian pada saat nanti di bandara, Bapak Ibu akan dibagikan receiver, alat untuk
mendengarkan arahan dari tour leader saat ibadah umroh dilaksanakan. Diharapkan alat ini dijaga dengan baik agar tidak terjadi kerusakan. Jadi pada saat nanti tiba di Jakarta, Bapak dan Ibu akan kita berikan receiver atau alat bantu dengar untuk nanti ini dari tour leadernya. Jadi bisa langsung nyambung ke Ibu meskipun Ibu jauh, tour leadernya ada di depan sana, Ibu di sini. Jadi Ibu masih bisa mendengar. Bapaknya bisa dibawa 1-2 pieces saja yang diberikan Zahidah, sudah cukup. Kemudian mukena selain dari Zahidah untuk ibu-ibunya bisa dibawa 1-2 pieces. Kemudian bapak-bapak peci atau kopea yang mau membawa silahkan dibawa 1-2 pieces. Kemudian kerudung bergonya 1-2 pieces saja untuk ibu-ibunya. Kemudian bapak-bapak baju koko, kemudian ibu-ibunya busana muslim berwarna atau bebas bisa dibawa 5-6 pieces saja. Dan untuk ibu-ibunya baju warna hitam atau gamis warna hitam wajib dibawa 1 pieces. Kemudian gamis warna putih wajib dibawa minimal 2 pieces untuk pelaksanaan umroh yang tadi di awal. Kemudian bapak dan ibu jika ingin membawa celana panjang dibawa secukupnya saja. Bapak-bapak yang ingin bawa kain sarung dibawa secukupnya saja. Kemudian ibu-ibu yang ingin bawa kaos kaki bisa dibawa 8 pasang atau lebih, silahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dahu alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang hari ini juga membersamai dengan kita semua, yaitu owner daripada PT Zahidah Tour and Travel, ibunda kami, Ibunda Hajjah Tifa Saadiah, yang alhamdulillah masih memberikan kesempatan untuk bisa membersamai kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya yang bernama Muhammad Adi Yusuf. Mungkin Ibu dan Bapak pernah melihat saya di televisi, dipanggilnya Ustadz Kembar. Jadi memang ini Ustadz Kembar yang ini orangnya. Yang alhamdulillah kita semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam keadaan bersemangat. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah limpahkan cahaya rahmat dan hidayahnya agar kita dipermudah langkahnya untuk sampai ke tanah suci. Bapak Ibu, ini adalah langkah pertama kita menuju tanah suci. Walaupun Ustadz masih jauh, masih tanggal 27 Juli. Nah, ini langkah pertama. Kenapa saya sebutkan? Karena dengan pertemuan pertama kali untuk bisa memantapkan atau manasik umrah ini, maka ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya selangkah lagi kamu sampai di tanah suci. Bapak Ibu, kita lihat ada kubah hijau. Kubah hijau ini mungkin selama ini kita tahunya ini kubah hijau apa itu? Makam Nabi, kuburan Nabi. Bapak Ibu, setiap Nabi dikubur di atas tempat tidurnya. Semua Nabi dan taman surga yang ada di dunia namanya Raudhah. Nah ini insya Allah kita akan dapatkan kesempatan untuk ke Raudhah. Lalu sudah pasti makam Nabi SAW, karena letaknya ada di sampingnya Raudhah. Kita sekaligus ke makam Nabi dan juga kita nanti ke Baqi. Baqi ini apa? Baqi adalah pekuburan, area pekuburan seluas mata memandang, di mana di sana dikubur keluarga-keluarganya Nabi, anak-anaknya Nabi, istri-istrinya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Kurang lebih ada 10.000 sahabat yang dikuburkan di pemakaman Baqi. Nanti insya Allah Nabi itu ada di sini, persis lokasinya ada di sini, dan sekarang menjadi lokasi imam. Jadi kalau imam di Masjid Nabawi sedang memimpin kita sholat, nah lokasi imam ada di sini, persis di mana Nabi Muhammad menjadi imam. Ini adalah lokasi tempat Nabi sholat. Ini adalah mimbarnya. Rumahnya di mana? Rumahnya ada di sini. Ini mimbar, rumahnya Nabi ada di sini. Rumah atau makamnya Nabi. Berarti area ini inilah yang disebut Raudhah. Melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Nabi disambut sama penduduk kota Yathrib. Sekarang namanya Madinah, dulu namanya Yathrib. Nah disambut pakai qasidah tuh, jamaah semua keberangkatan insya Allah akan melaksanakan kegiatan inti, yaitu rangkaian ibadah umroh yang akan kita laksanakan di hari Selasa. Ada berbagai macam persiapan, diantaranya next. Nah Bapak Ibu, sebelum kita check out,
di hari kita akan berangkat. Tadi hari yang kita mau berangkat hari apa tadi? Senin apa Selasa? Coba baik. Nah, Selasa 30 Juli. Nah, berarti hari Selasa pagi. Nah, ini Bapak Ibu. Selasa pagi. Oke, next. Selasa pagi di hotel, jangan lupa mandinya pasang niat. Mandinya mandi biasa, tapi pasang niat mandi sunnah ihram. Kenapa? Kita dapat tuh pahala sunnah. Di saat kita mau check out keberangkatan kita menuju Mekah, semuanya kita masih sholat zuhur bersama imam di Masjid Nabawi. Setelah sholat zuhur langsung diri lagi, laksanakan jamak takdim qashar asar. Jadi asarnya ditarik Bapak Ibu, karena perjalanan kita panjang, kurang lebih 6 jam. Ini naik kereta atau bis? Naik bis. Nah, naik bis ini kurang lebih 5-6 jam. Nah, perjalanan ini akan memakan waktu asar. Berarti kita sudah dapat asarnya di awal. Kita musafir, jadi masih boleh melaksanakan jamak takdim qashar. Jamak itu menggabungkan, qashar itu meringkaskan. Pasang niat ihram di tempat miqat, rukun yang pertama. Lalu selanjutnya rukun yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali putaran sempurna. Lalu selanjutnya sa'i. Sa'i itu melakukan perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik sempurna. Dan juga yang terakhir tahallul atau cukur rambut. Yang paling terakhir tertib. Tertib ini menjadi rukun. Kenapa? Gak boleh sa'i duluan baru ihram. Gak boleh tawaf sa'i duluan baru tawaf. Gak boleh. Kedua-duanya ini harus berurutan. Tawaf dulu baru sa'i. Ada lampu hijau terbentang dari bawah sampai atas. Begitu kanan kita sejajar dengan lampu hijau, kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah dimulai putaran pertama. Kita muter kelilingin Ka'bah sampai di titik itu lagi, maka disitulah dimulai putaran kedua. Jadi kita muter 7 kali. Nah, ini rukunnya nih ya. Ini Hajar Aswad. Ini garis hitungan dimulai. Muter 1, muter lagi 2, muter lagi 3, terus sampai ke 7. Selesai di 7 baru kita keluar. Selesainya di Marwah. Jadi hitungan 7 kali berputar dari sofa, selesainya di Marwah. Ini adalah sepanjang 400 meter Bapak Ibu. Ini terbentang perjalanan sa'i kita dari ujung Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini panjang sekali dan ini dibutuhkan energi yang luar biasa, kondisi badan yang harus fit. Dan insya Allah Bapak Ibu, di tempat ini kita akan melaksanakan sa'i. Nanti ada lampu hijau semacam ini. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini Bukit Sofa masih ada sisa-sisanya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat ada sisa Bukit Sofa yang dibatasi dengan kaca pembatas. Kita nggak bisa sentuh langsung Bukit Sofa. Tapi disinilah Bukit Sofa dimulai. Nanti untuk ibu-ibu nggak perlu. Ibu-ibu hanya jalan cepat aja biasa. Tapi agak dipercepat. Tapi untuk bapak-bapak lari kecil. Bacaannya Rabbir fir warham waqfu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka Allah al-a'azzul akram. Ini bacaannya. Kemarin Bu, kalau di awal Nabi pakai kalimat Allahumma ighfir lil muhallikin, tapi kalau yang terakhir Nabi cuma menyebutkan walil muqassirin. Iya deh, yang membuat pendekin juga dapat ampunan dari Allah begitu. Jadi kita bicara afdol, bapak-bapak. Yang baru pertama saya sarankan gundul habis. Biar apa? Biar mendapatkan doa pengampunan langsung dari lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Adam bersama Ibunda Sayyidatuna Hawa. Nabi Adam dan Ibunda Sayyidatuna Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di dunia di titik ini, di Jabal Rahmah. Makin disebut Jabal gitu artinya. Bapak-bapak ganti kain ihram lagi. Setelah selesai sholat sunnah ihram di Masjid Jirona, naik bis, pasang niat umrah lagi. Labbaik Allahumma umratan. Tapi karena sudah umrah, maka umrah yang kedua boleh badal. Boleh kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah orang yang kita sayangi, orang tua kita yang sudah telah meninggal dunia. Hadir wajah kita tidak boleh ada yang menutupi. Peci kita buka dulu.
Karena batas wajahnya ini dari mulai ujung rambut tumbuh sampai ujung dagu turun sedikit, itu area yang harus kena debu tayamum. Sekali saja, nggak berkali-kali, nggak 3 kali seperti wudhu, nggak. Ambil debunya sekali saja, selesai. Saya contohin ya Bu ya. Ambil debu, sunnah bersihin dulu. Jadi kalau ambil debu, kadang-kadang ada debu yang kasar, ada debu yang halus, kita bersihkan dulu yang kasar agar terbuang. Gimana caranya? Bisa ditiup, atau bisa kita gedor sedikit. Habis begini kita gedor gini, atau kita tiup. Udah selesai baru diusap ke wajah. Sekali aja cukup, nggak perlu 3 kali, nanti wajahnya cemong. Nggak perlu 3 kali, cukup sekali aja. Lalu yang di tangan, nah inilah, karena kita sedang meratakan debu ke seluruh anggota tubuh tangan, maka lepas dulu jam tangan, lepas dulu cincin, sibatkan sampai siku seperti ini. Nah baru kita bertayamum, ambil debunya baru tayamum. Ini contoh ya Bu ya, ini harus lepas nih, jam lepas, cincin lepas. Lalu kita ambil debunya, usap dulu kanan, yang kanan usap dengan debu yang ada di kiri. Ingat, debu ada di telapak, ya, debu ada di telapak tangan. Yang debu di telapak tangan kiri buat usap yang di kanan. Ambil dulu dari sini, jangan ngambil dari atas. Kalau kita usap begini, debunya hilang. Debu yang di tangan kanan hilang. Kita ambil dari bawah. Bapak Ibu, ini kain yang tidak digabung, tidak dijahit. Berarti kain ini hanya satu helai begitu saja. Bagaimana cara pakai di bawah? Cara pakainya seperti kain sarung. Jadi kita gunakan dulu, lalu kita gabung ujung dengan ujungnya. Gabung ujung dengan ujung. Nah kalau udah, kita bisa gunakan langsung seperti pakai sarung. Set gulung gitu ya. Nah tapi kalau saya ada satu trik yang bisa buat menjaga. Menjaganya gimana? Biar belahan ini tidak terbuka ketika kita gunakan melangkah ataupun agak merenggangkan kaki kita. Caranya kita mundurkan sedikit. Nah, gini caranya. Nah, posisinya agak mundur sedikit. Kita lebihkan kain yang sebelah kanan, lalu dilipat. Nah, gini. Dilipat. Jadi nggak sekedar menggabungkan, tapi kita ikat dengan lipatan. Baru gunakan seperti sarung. Nah, kalau sudah begini tinggal digulung. Memakai kain ihram itu harus di atas pusar, dan yang di bawah itu harus di atas mata kaki. Mata kaki harus kelihatan, nggak boleh dia ada turun di sini. Harus terlihat gitu ya. Nah, pusar harus tertutup karena ini auratnya laki-laki. Nah, kalau udah begini Ibu, Bapak, ini ikatan yang aman. Insya Allah kalau dia merenggangkan begini nih, ini belahannya tidak terbuka. Bapak Ibu, ini kain yang tidak digabung, tidak dijahit. Berarti kain ini hanya satu helai begitu saja. Bagaimana cara pakai di bawah? Cara pakainya seperti kain sarung. Jadi kita gunakan dulu, lalu kita gabung ujung dengan ujungnya. Gabung ujung dengan ujung. Nah kalau udah, kita bisa gunakan langsung seperti pakai sarung. Set gulung gitu ya. Nah tapi kalau saya ada satu trik yang bisa buat menjaga. Menjaganya gimana? Biar belahan ini tidak terbuka ketika kita gunakan melangkah ataupun agak merenggangkan kaki kita. Caranya kita mundurkan sedikit. Nah, gini caranya. Nah, posisinya agak mundur sedikit. Kita lebihkan kain yang sebelah kanan, lalu dilipat. Nah, gini. Dilipat. Jadi nggak sekedar menggabungkan, tapi kita ikat dengan lipatan. Baru gunakan seperti sarung. Nah, kalau sudah begini tinggal digulung. Memakai kain ihram itu harus di atas pusar, dan yang di bawah itu harus di atas mata kaki. Mata kaki harus kelihatan, nggak boleh dia ada turun di sini. Harus terlihat gitu ya. Nah, pusar harus tertutup karena ini auratnya laki-laki. Nah, kalau udah begini Ibu, Bapak,
Ini ikatan yang aman. Insya Allah kalau dia merenggangkan begini nih, ini belahannya tidak terbuka. Tulisan Zahidah kita taruh di belakang bawah. Jadi begini. Nah, tulisannya ada di belakang bawah. Yang pertama adalah bagian kiri, ujungnya kita simpulkan dulu di pinggang